Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman karena Nafis, kita bikin vlog dadakan malam ini karena ini si manfish yang betina bertelur. Nah jarak dari telur sebelumnya ke telur yang ini adalah 13 hari, katakanlah 14 hari, 2 minggu ya. Jadi kita tidak butuh 3 minggu. Nah, apa rahasianya sebentar saya kasih. Kita coba lihat dulu telurnya. Ini karena si jantan tadinya jauh dari telur, setelah kita bikin vlog malah ini dihalangi. Nah, itu teman-teman kanal Fish ya. Kurang jelas sepertinya. Kita coba dari atas. Ini ya seperti itu ya. Itu telur-telurnya ya teman-teman Kadana Fish. Nah itu telur-telurnya. Nah ini jarak dari telur sebelumnya hanya 14 hari, 13 hari ya, katakanlah 14 hari. Seperti itu ya. Dan ini air sudah tidak bagus karena baru saja sore tadi ini bertelur sesudah maghrib ya. Jadi bertelur sesudah maghrib, sudah ada satu yang telurnya rusak. Gelisah si betina. Si betina gelisah, tidak ingin kita ganggu. Ini si betinanya gelisah, sama si jantannya juga gelisah. Nah itu sana penampakan telurnya. Nah teman-teman Kadana Fish, rahasia agar manfish itu cepat kawin dan bertelur lagi, kasih makanan hidup. Sementara saya di sini, saya berikan Daphnia magna atau kutu air yang besar, yang DM, bukan yang Moina ya, yang saya punya, karena saya Moina habis. Nanti insya Allah kita akan pesan lagi untuk kita budidaya ulang, karena sebelumnya saya budidaya Moina, bukan yang Daphnia magna ya. Tapi karena Moina habis karena kesalahan saya, salah tuang. Telurnya yang saya tuang, saya tidak bisa punguti lagi karena sudah di tanah. Nah, sehingga yang berkembang yang DM Daphnia magna, dan nanti kita pesan kembali yang Moina ya, telur Moina untuk kita tetaskan dan kita kembangkan, kita budidaya lagi. Nah itu ya, jadi makanan hidup full kan, makanan hidup dia akan lebih cepat. Apa harus DM atau harus kutu air? Tidak ya, jentik nyamuk juga boleh, malah itu lebih gampang untuk dapatnya. Kita tidak terlalu perlu cari kemana-mana, simpan air 2 malam sudah ada, bahkan mungkin 1 malam ya, tapi biasanya 2 malam ya, 2 malam sudah ada, atau 2 hari sudah ada jentik nyamuknya. Nah itu diberi makan ke ikan-ikan ini ya, ikan-ikan manfish. Nah pada saat itu mereka akan cepat kawin. Nah kemudian bagaimana cara mereka kawin? Cara mereka kawin ikan manfish ini, mereka saling memagut ya. Kalau kita lihat saling menggigit, sebenarnya itu tidak ya, sedang kawin. Dan teman-teman kalau sudah seperti itu, yang khususnya yang pemula, jangan kira itu sedang bertengkar ya, jangan ya. Dibiarkan ya, dibiarkan ikannya, jangan diganggu. 1 hari full jangan diganggu, dari pagi sampai malam jangan diganggu ya. Mereka biasanya lagi malas makan seperti itu ya. Nanti besoknya pagi berikan makanan hidup ya. Jadi sebelum kawin itu sudah makanan hidup, apalagi setelah kawin full kan makanan hidup ya. Jadi kita pelihara makanan hidup itu juga tidak ada ruginya, karena seperti ini sama seperti ikan-ikan yang lain seperti moli atau gupi atau cupang, untuk mempercepat proses mereka kawin,
perbanyak makanan hidup. Nah, selanjutnya kita coba lihat bagaimana dengan kondisi burayak yang sekarang sudah masuk usia 13 hari sebenarnya ya, 13 hari sejak dari telurnya. Nah, kita coba lihat dia seperti apa sekarang besarnya. Dan untuk teman-teman, untuk pasangan yang ini ya, indukan yang ini sudah telur, sekarang telur yang ketiga ya. Ini sudah telur yang ketiga. Dia hanya jarak 2 minggu lebih, dan ini yang paling cepat ya. Ini 13 hari. Oke, coba kita lihat penampakan burayak-burayaknya seperti apa. Nah, teman-teman Candona Fish, ini burayak dari ikan manfish yang tadi ya. Yang pasangan yang tadi itu, ini masuk usia 13 hari. Besok baru 14 hari sebenarnya ini. Ya, ini mereka di belakang sana juga ada. Ini cukup banyak yang saya katakan di video sebelumnya itu, yang ini berhasil menetas 60% ya. 60% ini berhasil menetas yang ini. Dan sebelumnya saya katakan pada saat mereka baru mulai belajar melayang, itu aerator tidak sederas yang ini, gelembung udaranya tidak sebanyak ini ya, karena mereka belum bisa berenang. Dan setelah usia seperti ini mereka sudah bisa berenang. Nah, aeratornya ditambah seperti ini ya. Dan makanan, perbanyak makanan hidup, Artemia ya, Infusoria juga boleh. Kalau kuning telur itu juga boleh, tapi sedikit saja. Dan hati-hati dengan itu, karena untuk amoniak dia lebih cepat muncul dengan makanan yang bukan makanan hidup, seperti pelet yang halus atau kuning telur. Nah, ini teman-teman Candona Fish, ini usia 13 hari ya, seperti ini. Dan saya berikan Artemia ini 2 kali sehari, pagi dan sore. Seperti ini perkembangannya. Mereka baru belum sebesar biji beras ya, belum, kurang lebih hampir sebiji beras, tapi kurang sedikit dari sebiji beras besarnya ya. Nah, ini mereka. Nah, jadi untuk teman-teman Candona Fish yang ingin menfishnya rajin kawin dan bertelur, rahasianya makanan hidup. Jadi makanan hidup itu wajib ada kalau kita ingin budidaya mau kembangkan ya. Tapi kalau hanya untuk hiasan ya, biar makanan pelet saja, mereka akan malas kawin. Tapi juga kalau kawin itu juga biasanya sama seperti yang lain, telurnya banyak. Hanya kalau di pelet nanti hati-hati dengan kondisi air, karena kondisi air yang tidak bagus nanti membuat burayak juga cepat mati. Nah, seperti ini ya. Ini usia 13 hari ya. Jadi 13 hari ada lagi telurnya ya. Kita kembali ke indukannya. Nah, teman-teman Candona Fish, jadi itu ya rahasia. Bukan rahasia sih sebenarnya, karena ini semua orang tahu, umum ya, itu umum. Yang sayang sekali ini, saat saya ganti air, ini sudah sampai sekarang airnya masih biru kelihatan, tapi dia sempat dijatuhi kotoran dari atas, karena ini di atas ada tempatnya cupang. Nah, itu toples-toplesnya cupang di atas, itu semua cupang semua ini. Nah, ikan-ikan cupang ini ada kotoran yang jatuh dari sini ke bawah pas di sini.
mengendaplah kotoran-kotoran itu seperti itu, dan ini berbahaya. Dan saya sudah ragu pada saat ini kotoran jatuh, ini telur akan berbahaya. Saya tidak sempat sifon airnya, ternyata sudah bertelur tadi ya, maghrib tadi, sesudah maghrib ya. Ini bertelurnya sesudah maghrib, karena sebelum maghrib saya sempat intip, belum, dia hanya baru mendekati pipa paralon. Tapi sesudah maghrib saya lihat dia sudah meletakkan telurnya. Jadi seperti itu ya teman-teman Kandanafis. Dan jangan lupa, ini nanti kita akan angkat ya, kita akan angkat dan kita siapkan tempat, besarnya tempat terserah. Yang penting adalah airnya, air yang diendapkan atau air yang bagus. Kemudian kasih garam, kasih methalene blue. Usahakan dia punya air benar-benar kelihatan biru. Terus apakah harus pakai methalene blue? Sebenarnya tidak harus methalene blue, boleh yang lain. Tapi intinya cairan yang bisa menghambat pertumbuhan bakteri atau jamur ya, pertumbuhan jamur ya. Karena kalau kita benar-benar cari yang 100% jamur tidak tumbuh, itu tidak ada. Jadi fungsi dari garam dan methalene blue, cairan methalene blue ini untuk menghambat pertumbuhan jamur yang merusak, yang akan merusak telur. Karena itu sana sudah satu yang putih ya. Sayang sekali ini baru tadi saja ini sudah satu yang putih, yang artinya itu rusak. Jadi ini kita tidak angkat malam ini, kita biarkan si betina merawatnya dulu telur-telurnya. Besok kita akan pindahkan ke tempat penetasan si telur-telur itu ya. Nah demikian teman-teman Kandanafis ya. Jadi tipsnya singkat ya. Tidak susah pelihara ikan manfish ini. Yang susah itu jaga burayak, itu yang susah ya. Pada saat burayak sudah menetas, itu sampai 1 bulan, itu betul-betul masa yang sangat kritis, menegangkan. Karena di situ banyak burayak yang kadang-kadang mati, kadang-kadang habis ya. Kadang-kadang habis sama sekali, mati semua ya. Jadi diperhatikan airnya, karena kalau airnya bagus, makanannya juga sering kita kasih. Usahakan kasih makanan hidup ya, jangan kuning telur atau pelet yang halus. Bukan jangan sama sekali ya, boleh, tapi jangan keseringan yang dua itu. Keseringan kasih Artemia atau Infusoria. Biarkan mereka makan hewan-hewan yang halus seperti itu. Nah, insya Allah besok ini kita akan angkat, dan kita tidak angkat pagi ya. Mungkin kita angkat sore. Kita biarkan si betina dulu membersihkan semua kotoran-kotoran. Karena seperti itu tuh betina bukan memakan telur ya, tapi menyingkirkan kotoran-kotoran yang di sekitar telur. Nah demikian teman-teman Kandanafis, jangan lupa di like, di subscribe, dan di share ke teman-temannya. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.